Hai semuanya, balik lagi sama aku Akila di vlog tugas Nirmana. Sebelumnya, kalau kalian belum tahu aku, halo kenalin, aku Akila, mahasiswa DKV semester 2. Dan di sini aku bakal ceritain dari awal proses ngerjain Nirmana korek api. Kalian juga bisa lihat proses pembuatan Nirmanaku di TikTok. Yuk, langsung mulai. Seperti biasa aku bakal bersih-bersih sambil cerita. Jadi tugas aku ini adalah Nirmana korek api. Ini papan, namanya papan MDF, ukurannya itu 40 x 40. Jadi kita harus ngelubangin itu jaraknya setiap setengah senti. Jadi kalau dihitung-hitung tuh totalnya ada 6.400 lubang. Korek apinya bakal dimasukin kayak gini dan disusun. Nanti ini tuh nggak cuma disusun doang, tapi harus ada kayak harus membentuk topografi, semacam topografi gitu. Kayak gini fotonya. Aku mulai ngerjain Nirmana ini tanggal 26 Mei. Nah, tanggal 30 kita harus selesai 70% prosesnya, lalu tanggal 6 dikumpulkan finalnya atau 100%-nya. Di hari pertama atau tanggal 26, aku ngegarisin setengah senti, terus di hari kedua aku mulai makuin dan ngebor. Sebelum lanjut ngerjain, aku mau bersih-bersih dulu. Aku juga punya vakum mini dari Baseus. Dia itu kecil tapi daya hisapnya lumayan lah untuk ngebersihin serbuk-serbuk kayu ini. Kalau semisal kalian nggak punya vakum yang gede, ini tuh lumayan membantu. Ini harganya 99.000 aja, bisa beli di Tokopedia. Tuh. Akhirnya ruang kerjaku udah bersih, rasanya nggak enak aja kalau lanjut kerjain tugas tapi kamarnya kotor. Terus monitor dan barang-barang lain yang ada di atas meja itu aku pindahin ke tempat lain supaya nggak kepenuhan mejanya. Step selanjutnya setelah makuin satu-satu, waktunya ngeber 6.400 lubang. Aku pakai dua bor, awalnya pakai bor yang dicolokin gitu sama pakai bor yang pakai baterai, jadi dia wireless. Nah, kalau pakai bor yang wireless itu dia kurang kuat, makanya aku lebih pilih untuk pakai bor yang langsung ditacepin ke listrik. Kalau pakai yang ini tinggal langsung tujus-tujus aja, nanti papannya bolong sendiri. Buat mata bornya aku lupa pakai ukuran berapa, tapi kayaknya itu sekitar 2 mm sampai 3 mm. Kesulitan yang aku alami waktu ngebor yang pertama adalah capek, bornya itu cukup berat jadi ya pegel-pegel gitu. Terus yang kedua, serbuk dari bornya itu nutupin, jadi aku nggak kelihatan titik selanjutnya. Nah, makanya di sini aku pakai vakum untuk nyedot si serbuk papannya. Awalnya sih aku serbuk sendiri, tapi lama-lama capek juga, akhirnya aku minta tolong sama adikku. Jadi borku tinggal jalan aja gitu, tanpa aku harus nyedot si serbuk papannya satu-satu. Selama proses pengerjaan, aku dibantuin sama adikku yang lucu-lucu. Mereka pengen ngebor katanya, tapi nggak aku kasih, jadi mereka cuman aku bolehin ngamplas sama nyedot serbuk dari papannya. Hai guys, update. Akhirnya aku udah ngebor 6.400 lubang. Tadi udah selesai jam 5 sore. Dibantuin ngevakum sama adikku. Dan ini bulet-buletnya, kelihatan nggak? Setelah ngebor selesai, bagian yang kasar aku amplas supaya jadi halus. Aku tadi juga beli kopi untuk nemenin kerjain tugas. Tapi aku mau pindah ke tumbler dulu supaya dinginnya awet. Aku kalau minum dingin tuh nggak suka yang esnya banyak-banyak, jadi tetap mau dingin tapi nggak yang dingin banget gitu loh. Hai guys, jadi aku mau unboxing korek api. Ini kalau nggak salah itu ada ratusan box dan jumlah korek apinya itu ada 6.000 pieces lebih. Nah, semuanya itu nanti bakal aku pindahin ke sini supaya nantinya lebih gampang untuk ambilin korek apinya. Ini korek apinya tuh kayak ada foto-foto artis zaman dulu deh kayaknya. Semoga cukup. Update, aku udah unboxing hampir semua korek api. Ini emang sengaja aku sisain segini. Full isinya korek api, lihat. Segini banyak.
Terus ini juga aku simpen di kontainer kecil in case aku besok mau ke kampus atau gimana, jadi gampang untuk bawanya. Ini udah jam 12, kayaknya abis ini aku mau mandi, terus abis itu aku mau tidur, besok pagi lanjut lagi. See you! Day 2 bikin vlog. Jadi hari ini sekarang jam 10.57 hari Minggu. Dan kayak masih bingung banget, tapi kayaknya aku pengen bikin nirmananya nanti kayak gini. Jadi dia kayak ada konturnya gitu, ada yang tinggi, ada yang rendah. Oke. Jadi aku mau siap-siap untuk barang yang bakal aku bawa ke kampus. Muat nggak ya? Fresh banget. Muat sih. Wow, muat banget. Hari ini tanggal 29 Mei, hari Minggu, aku mau ke kampus karena ada kegiatan. Nah, tapi aku mau bawa tugas korek apiku untuk dicicil di sana. Waktu perjalanan hujan deres banget, tapi tiba-tiba di jalan panas. Aneh nggak? Ini aku udah deket kampus, habis ini mau Sampai di kampus, aku ketemu sama teman-temanku yang lagi ngerjain nirmana juga. Nah, di sini mereka masih ngebor sama makuin. Semangat! Aku juga bantuin temanku karena dia masih sedikit banget progresnya. Habis dari kampus, aku memutuskan untuk nyicil tugas korek api di paper cup sambil makan siang. Kalau ditanya kak, emangnya kalau ngerjain tugas begini di tempat rame nggak diliatin sama orang-orang? Sebenarnya ada yang ngeliatin sih, tapi kan cuek aja karena mereka juga lagi sibuk sama kegiatannya mereka sendiri. Nah, ini aku pesen carbonara sama fried wonton untuk makan siang. Terus minumnya aku pesen es kopi susu tapi lupa aku videoin. Selamat makan! Setelah makan, aku nyicil ngerjain nirmana korek apinya. Hai guys, welcome back to progress nirmana korek api. Sorry aku pakai hoodie yang sama karena kayak dari kemarin ngerjain nirmana pakai hoodie ini PW banget. So, update-nya kemarin kan udah aku lubangin tuh. Terus aku tadi sempat ke kampus bentar dan ternyata cuma dapat 1 baris aja korek apinya, sedangkan masih ada 79 baris lagi untuk dikerjakan. Dan harusnya besok pagi itu udah kekumpul 70%, tapi kayak gak mungkin. Aku sebenarnya kayak kalau ngerjain nirmana 3 dimensi tuh logikanya selalu gak nyampe, kayak ini gimana ya caranya biar irama korek apinya itu enak, atau gimana caranya supaya kita bisa bikin kayak pattern-pattern yang unik. Sebenarnya aku kayak gak bisa gitu loh. Aku ya udah cuman kerjain sebisa aku aja, dan kita lihat nanti jadinya kayak gimana. Semoga gak remet. Hari ini tanggal 30 Mei 2022, hari Senin. Aku mau berangkat ke kampus, jam 8 udah harus sampai sana. Hari ini harusnya udah selesai 70%, tapi ya begini adanya. Teman-temanku juga banyak yang belum selesai. Nih, nirmana gimmick. Jangan dimasukin konten lah. Waduh, langsung lulus. Nah, ini adalah hasil karya dari teman-teman aku. Buat kalian yang belum tahu, nirmana itu tidak boleh menyerupai sesuatu, mau itu tumbuhan, manusia, bunga-bunga, apapun. Jadi kita harus bikin seabstrak mungkin. Tapi jangan lupa kita harus tetap memperhatikan iramanya supaya nirmana kita enak dilihat. Ini aku tunjukin teman-teman aku yang progresnya udah kelihatan. Nah, yang tadi namanya Anam, terus ini punyanya Laksmi, keren banget. Nah, si Laksmi ini emang nirmananya bagus-bagus guys. Terus lanjut lagi teman aku yang udah selesai, ini namanya Dilan. Keren banget gak sih? Semuanya masih pada kosong papannya, dia sendiri udah selesai. Setelah perang nirmana, aku lanjut makan siang di mobil sama Jacqueline sambil ngadem guys. Hai guys, update sekarang hari Jumat. Sekarang aku lagi mau garisin papan MDF-nya. Pakai pensil warna putih supaya bisa kelihatan kayak gini. Jadi aku memutuskan untuk bikin pola baru. Good morning guys, the next day. Ini nggak tahu udah hari keberapa aku ngerjain. Yang jelas sekarang tanggal 5 Juni jam setengah 12. Aku tadi baru bangun jam 10. Terus sarapan dan lain-lain. Sekarang baru mau lanjut lagi. Deadline-nya tuh besok banget jam 8 harus sampai di kampus. Dan ini masih sebanyak ini. Jadi mari kita selesaikan bersama-sama. Kemarin aku memutuskan untuk ganti desainnya lagi karena yang sebelumnya rumit, jadi kayak nggak memungkinkan gitu untuk diselesaikan. Kali ini aku bikin yang lebih simple, yang penting iramanya dapet. Singkat cerita, deadline harusnya Senin tanggal 6, tapi aku belum selesai, teman-teman aku juga pada belum selesai. Alhasil auto remed boleh dilanjutin, tapi nilai maksimalnya adalah nilai remedi. Semoga nggak remed. Hai guys, kembali lagi ke update nih mengenai korek api. So far udah dapat segini. Ini masih kurang 2/3 deh kayaknya. Ini udah jalan 1/3. Deadline-nya besok jam 12 malam.
Gelombangnya sebenarnya udah mulai kelihatan sih, tapi yang ini tuh kayak agak hancur gitu. Jadi kelihatan nyatu, nggak apa-apa. Oh ya, by the way, aku kemarin habis beli lilin baru dari Bath and Body Works. Aku beli tuh harganya diskon dari 500-an jadi 160. By the way, ini korek elektriknya aku beli di Tokopedia. Jadi kalian itu kalau mau make tinggal dicas aja. Kayaknya aku udah pernah bahas di video sebelumnya, tapi ini sepraktis itu. Kalian tinggal cas doang kayak power bank, terus kalian bisa nyalain api pakai ini. Jujur ini agak ini ya, aku parno deh, takut ini kebakar ya. Jangan sampai. Aku bakal lanjutin yang ini, yang tengah. Kan ini ada gelombangnya tuh, turun, terus dia naik, nanti kesini bakal turun, abis itu di ujung sini dia bakal naik lagi. Dan menurut aku yang bikin prosesnya sangat lama adalah kita tuh harus motongin si korek apinya satu-satu. Kalau aku biasanya minta bantuan adikku untuk potongin koreknya, jadi aku nanti tinggal tancap-tancap aja. Hari ini tanggal 16 Juli, H-1 pengumpulan remedi. Jadi aku kerjanya emang pelan-pelan banget, ini aja belum dapat 50% supaya iramanya tuh dapat. Cuman aku mikir kalau kayak gini terus kapan selesainya, makanya aku pengen kerja lebih cepat lagi. Ini kalau ada korek api yang ukurannya besar, jadi dia nggak bisa masuk ke lubang, itu harus disayat gini sampai dia bisa masuk ke lubang. Dan korek api yang kayak begini tuh jumlahnya ada banyak, jadi kudu sabar. Baru deh dimasukin, cukup kan? Kalau ditanya lebih pilih ngebor 6.400 lubang atau lebih pilih masukin korek 6.400 lubang, aku sih lebih pilih ngebor. Kalau ngebor tuh kita nggak perlu mikir, kita tinggal ukur aja ukuran yang pas, terus ya udah tinggal dilobangin. Pokoknya kalau ngebor tuh harus teliti dan hati-hati. Tapi kalau masukin korek ini kita harus mikir kan, kayak nanti bentuknya bakal jadi kayak gimana, terus topografinya nanti bakal jadi kayak gimana, terus kita harus motong koreknya seberapa. Jadi kayak lebih menguras otak aja sih kalau masukin korek. Sedangkan kalau ngebor kita cuman butuh tenaga dan kehati-hatian. Meskipun waktu habis ngebor itu tangan aku kayak bengkak, bukan bengkak sih, kayak pegel gitu selama 2 hari. Jadi kalau diangkat tuh kayak sakit gitu tangannya. Jujur aku nggak ngerti tugas kayak gini tuh cuman ada di kampus aku doang atau di kampus-kampus lain ada juga. Terus kan aku pernah itu ngepost di TikTok kan tugas ini yang pakai sound apaan ya? Ntar aku tunjukin. Aku capek banget loh kuliah. Nah terus banyak tuh yang komen, jadi takut masuk DKV gitu. Sebelum kalian nyesel, kalian harus lihat dulu mata kuliahnya apa di kampus yang kalian tuju, supaya kalian itu ngerti nanti bakal apa aja yang dipelajarin. Terus kalian juga kalau bisa liatin IG jurusan kalian di kampus yang kalian tuju, karena nanti biasanya di situ kelihatan tuh nanti semester 1 kalian dapat tugas apa, semester 2 kalian dapat tugas apa. Ya terus kalau bisa, biasanya tuh di IG jurusan kalian atau di IG calon jurusan, calon kampus itu ada kakak tingkat tuh yang megang di IG-nya. Kalian bisa stok aja kalau IG-nya nggak di private. Biasanya tuh anak-anak desain pada nge-highlight tugas mereka di post-postan atau di Instagram story. Dan dari awal aku juga udah tahu kalau DKV ku itu ada MTK dan ada fisikanya. Jadi aku waktu ngejalaninnya tuh ya udah diterima aja gitu. Karena kan banyak orang yang masuk desain karena memang dia nggak mau matematika. Tapi kalau di ITS itu malah kita ketemu lagi sama matematika. Intinya jangan takut masuk DKV, meskipun kalian ngelihat aku tugasnya kayak gini. Gak apa-apa kalau misalnya ini sesuai passion sama kalian tuh bakal menikmati setiap prosesnya. Jujur selama kuliah ini aku emang lumayan capek sih, apalagi masih masa adaptasi. Tapi capeknya tuh bukan capek yang mengecewakan, tapi capek yang seneng gitu, karena aku bisa belajar hal baru. Kotak kecil udah habis, waktunya kita isi ulang. Seneng banget kalau misalnya kotak kecil udah habis, berarti udah banyak korek yang aku pasang. Segini dulu, nanti kalau yang dari kotak kecil udah pada habis, aku ambil lagi dari kotak besar. Order McDonald's. Hooray. Ini nama menunya Korean burger apa gitu. Ini ada nori, telur, sama dagingnya. Di sini aku itu punya 2 ukuran korek kan, satunya yang ukuran asli, satunya udah aku potong. Aku potong pakai gunting kuku. Habis itu kita samain nih, kayak gini. Kalau udah kita ditahan pakai marker apapun. Di sini aku pakai Posca. Ujungnya nih dari buntut korek apinya
ditandain. Buat motong korek selanjutnya itu nggak ribet, tinggal diikutin aja tandanya. Udah ada tandanya kan, kita tinggal ngikutin. Hai, good morning. Jadi hari ini adalah hari Jumat, tanggal 17 Juni. Dan update progress Nirmana aku sampai segini. Udah berapa persen ya ini? Kayaknya udah 65%-an gitu. Ini orang aneh udah tahu hari pengumpulan masih sempet-sempetnya bersih-bersih. Karena ya emang kalau ruangannya nggak bersih, mejanya nggak bersih, nggak bakal nyaman kerjain tugasnya. Sebenarnya hari ini aku ngerjain 2 nirmana sekaligus. Yang pertama adalah nirmana pop-up. Kemarin aku remedi dapat nilai 40, jadi harus ngulang lagi. Terus yang kedua nirmana korek api. Hai guys, Hamin 2 jam pengumpulan. Sekarang jam 21.15, nanti dikumpulinnya maksimal 23.59. Tapi aku pengen spare waktu sekitar 1 jam untuk foto dan lain-lain. Terus ini kurang 1 gini. Jadi ya semoga selesai. Sini dibantuin sama adik aku. Dan ini udah aku jadiin per section juga. Jadi ini nanti ukuran berapa, tinggal ditancap-tancap. Semoga cepat selesai. Sebenarnya banyak pelajaran yang bisa diambil dari nirmana korek api. Yang pertama adalah manajemen waktu. Kita dikasih waktu 3-4 minggu, tapi faktanya banyak dari kita yang belum selesai pada saat hari H pengumpulan. Jadi terpaksa harus remedi dan nilainya nggak maksimal. Padahal kalau mau selesai tepat waktu juga bisa kalau niat ngerjain dari awal. Yang kedua, jangan ngeremehin tugas. Tugas ini kelihatannya gampang, cuma nyusun-nyusun doang, tapi ternyata prosesnya lama dan butuh ketelatenan. Dan yang terakhir adalah kekuatan, kesabaran, dan keterampilan. Kita harus kuat dan terampil dalam menggunakan alat-alat kuli. Terus kita juga harus sabar dalam mengebor dan sabar dalam menyusun korek api. Itu sih. Udah jam 23.17. Mari kita rayakan korek terakhir. Hore, akhirnya udah selesai. 6.400 korek api tertancap. Aku mau kumpulin dulu. Ini adalah final result dari nirmana korek api yang aku kerjain hampir 1 bulan. Emang gak sempurna, tapi ya I tried my best. Oh iya, aku lupa sebutin, nirmana ini adalah UAS dari mata kuliah dasar desain komunikasi visual. Dan alhamdulillah aku lulus, jadi gak ngulang, yay. Sampai sini perjalanan nirmana aku. Semoga banyak pelajaran yang bisa diambil. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya. Link produk ada di bio. Bye! Makasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you guys on my next video. Bye-bye!